Shalom dan damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini, saudaraku, atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, bagaimana Dia melawat dan melayakkan kita sebagai anak-anaknya untuk dapat kembali diberikan satu kesempatan yang berharga di dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri ikut dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku, atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita harapkan kepada Tuhan, kiranya di dalam doa kita berserah dan tetap meminta pertolongan dan perlindungan daripadanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan bagi namamu yang besar Tuhan, di mana menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini, kami selalu rindu bagaimana Tuhan mengajar kami, melawat kami, agar senantiasa di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, semua anak-anak Tuhan, permata-permata GBKP, pemuda dan pemudi gereja, dimampukan untuk dapat terbuka pemikiran dan kesempatan yang berharga, yang boleh mereka pakai dan terima di dalam hidupnya. Kami akan mulai renungan ini di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita, dengan tema yang disampaikan kepada kita di minggu ini adalah cari jiwa. Shalom dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, terkhusus pemuda dan pemudi gereja GBKP, ataupun siapa saja yang rindu untuk mendengarkan dan menerima kuasa Allah melalui firman Tuhan. Kiranya sapaan ini menguatkan kita hidup dalam kekudusan dan bersukacita di dalam kehidupan yang sesungguhnya yang Dia izinkan bagi kita. Damai sejahtera bagi saudara dan saudariku dimanapun berada pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang cari jiwa, cari jiwa itu tentunya bukan ada otoritas kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tapi mencari jiwa tetap bersama Yesus. Artinya, bagaimanapun jiwa yang akan kita bawa datang ke hadirat Tuhan, segala daya dan upaya yang boleh kita sampaikan, tapi Tuhan katakan, kita boleh diizinkannya untuk mencari jiwa, tapi untuk menyempurnakan kekuatan dan semangat kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan, semua itu ada dalam otoritas Allah yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Tapi saudaraku, di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, kita akan diajak kembali untuk mengingat satu perbuatan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang Dia pilih, seperti Timotius yang akan kita bahas di PA Permata di minggu ini. Kalau kita melihat dari bahan renungan kita ini, bagaimana mengucap syukur dan tetap bertekun dalam panggilan Tuhan, itu penting. Seperti yang diangkatkan oleh Paulus terhadap Timotius, bagaimana Timotius tetap dibimbing, diajar, dan diberikan dorongan dan kekuatan agar Timotius tidak menyerah dalam panggilan Tuhan terhadap dirinya secara pribadi. Hal-hal yang perlu kita angkatkan dari perikop kita adalah satu hal yang sering kita mendengar, banyak orang yang tidak siap untuk dapat memberi diri, waktu, dan kehidupan untuk pelayanan. Mengapa?
Banyak alasan yang boleh kita dengar ataupun kita lihat dalam fakta yang terjadi. Contoh saudaraku, ketika di dalam gereja kita butuh pelayan ataupun kita melakukan perekrutan pelayanan, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak bersedia. Apa alasan mereka? Ada yang mengatakan tidak ada waktu, kurang kemampuan, tidak memiliki mental ataupun keberanian, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang mengatakan dirinya tidak layak. Kalau kita berbicara tentang kelayakan, siapakah manusia yang layak? Terkecuali hidup kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi arahan yang penting dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kesiapan kita untuk memberi diri. Kalau kita sudah bersiap memberi diri kita, segala perlengkapan yang kita perlukan untuk melayani dan bekerja dalam pelayanan, semua Tuhan janjikan Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sama seperti Dia mengutus murid-muridnya di dalam kitab Matius pasal 20. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini salah satu yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius adalah jangan malu. Mengapa mesti malu? Karena orang tidak siap, baik ditolak oleh dunia, baik disingkirkan oleh dunia, bahkan disiksa oleh dunia. Bagaimana manusia bisa malu mengakui Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, kalau kamu malu mengakui aku sebagai Allahmu, aku juga akan malu mengakui kamu di hadapan Bapakku di sorga. Itu perkataan Yesus yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ketika kita bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kita, banyak hal yang membuat mental kita jatuh. Karena apa? Bisa saja orang menertawakan kita, bisa saja orang mengejek ataupun mengolok-olok kita, bisa saja kita tidak memiliki posisi ataupun teman di dalam hidup kita. Semua itu atas dasar kesaksian kita bersama Tuhan. Dianggap orang kita terlalu lebay dan lain sebagainya. Bahkan ada orang menganggap kita terlalu rohani, sehingga orang tidak suka bergaul dengan kita. Tapi permata yang terkasih, apakah kita lebih mengutamakan keinginan manusia atau Tuhan? Tentu pilihan ini boleh kita jawab, pasti kita lebih mengutamakan keinginan Tuhan. Jadi dorongan inilah yang disampaikan oleh Paulus agar hidupnya walaupun mendapatkan banyak tekanan, hukuman, penolakan dan lain sebagainya, jangan takut dan jangan malu, karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan ayat ke-9 yang ditekankan di sini bagaimana Paulus memberikan suatu peringatan kepada Timotius, yaitu agar dia mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil kita. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita terlahir dari rahim ibu kita, Tuhan sudah memilih umatnya, sama seperti Yesaya. Jadi artinya pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita bukan karena perbuatan kita, tapi kita dipilih atas karunia Allah, pemilihan kudus yang Dia berikan kepada kita. Sebelum permulaan zaman sudah Dia tetapkan siapa-siapa orangnya yang akan Dia pakai menjadi saksinya. Jadi dari firman Tuhan ini saudaraku, kita dibawa kembali demi Injil jangan takut menderita. Demi Injil jangan kita malu, jangan menyerah. Tapi kita tetap mengingat panggilan Tuhan terhadap setiap pribadi yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Sehingga ketika kita memasuki PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema cari jiwa, mencari jiwa seperti yang Tuhan harapkan, yang boleh kita lakukan adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasanya yang begitu besar akan menopang kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi topangan dan kuasa Tuhan tetap memampukan saudara dan saya untuk meyakinkan diri kita bahwa mencari jiwa bersama Yesus harus bisa kita menangkap jiwa-jiwa seperti yang Yesus harapkan untuk dibawa ke hadirat Tuhan, dan dia mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Penyertaan Tuhan tentu menjadi janji dan bukti kepada kita bahwa jangan takut. Dia tetap menyertai kita. Dia membukakan mulut kita, memberikan mental kepada kita, membuat kita memiliki wibawa rohani yang dianugerahkan kepada kita.
Jadi permata yang terkasih, carilah jiwa selagi kamu masih diberikan kemampuan. Kalau di dalam PA ada permata 3 yang berkumpul, minggu depan mereka masing-masing membawa 1 jiwa menjadi 6. Minggu berikutnya yang 6 orang lagi membawa masing-masing 1 jiwa menjadi 12 dan lain sebagainya. Itu adalah satu komitmen yang boleh kita lakukan sebagai bentuk kita menghargai bagaimana Tuhan sudah memanggil dan memilih kita. Pemilihan Tuhan kepada kita tidak pernah salah, tapi jangan salah persepsi di dalam panggilan Tuhan dalam diri kita dengan merendahkan segala keberadaan kita dan menganggap diri kita tidak mampu. Ketika kita menerima panggilan itu bukan berarti kita merasa hebat terhadap kemampuan kita, kita merasa sudah mapan dan lain sebagainya. Tapi pemanggilan Tuhan kita berikan waktu dan kehidupan kita menunjukkan sikap bagaimana kita menghargai karya Tuhan di dalam diri kita. Kiranya Permata GBKP di dalam diskusi yang boleh kamu lakukan di PA Permata minggu ini, izinkan Roh Allah tetap bersekutu bersamamu. Berikan waktu, berikan hidupmu agar Roh Allah akan tetap menyertai kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Permata GBKP dalam segala situasi keberadaan mereka. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah mencari pekerjaan, ada yang sudah bekerja, ada yang mencari jodoh dan lain sebagainya. Mari Bapa di sorga dengan kerinduan hati kami mau mendoakan seluruh Permata GBKP agar senantiasa mereka menghargai karya-Mu di dalam diri mereka. Mereka mampu mengucap syukur, mereka berusaha memiliki tanggung jawab yang besar mencari jiwa di dalam Tuhan. Kiranya firman ini memberikan penyemangat jiwa raga mereka. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin.